Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dalam suasana Ramadan yang penuh barakah, rahmat, dan tetap mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan puasa Ramadan hingga penuh 1 bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harap mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian Syarah Nasaihul Ibad. Kita ingin menambah fadhail di bulan Ramadan ini dengan mengambil beberapa pelajaran dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, tentu sebagai tuntunan panduan hidup kita dalam bermasyarakat, beragama di negeri tercinta ini. Salah satu hadis yang diriwayatkan, diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan dengan bagaimana kita memposisikan ulama, bagaimana kita memposisikan umara. Ruwiya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwiya dan ceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ahana ngino sapa wong, ai adzalla tegese ngino sapa man khamsan ing wong 5 minan nasi saking menungso, khasira mongko ngrusak sapa man khamsatan ing 5 perkara. Ai ahlaka tegese ngrusak sapa man khamsata umurin ing 5 perkara. Jadi ketika ada di antara kita ini mengabaikan 5 hal sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadis ini, maka sikap mengabaikan 5 hal tersebut juga akan merusak 5 hal yang lain. Manis takhaffa, man sapa wongi istakhaffa ngremehake sapa man bil ulama'i kelawan ulama. Yang pertama, jika ada di antara kita menyepelekan ulama dengan cara apa? Bi antaraka kelawan yen ton ninggal sapa man ta'zimuhum ing ngagungake ing mulyaake ulama, khasira mongko ngrusak sapa man ad-dina ing agama. Kenapa? Fa innahum mongko stuhune ulama iku ma'dinus syariah. Ulama itu adalah sumber syariat. Hadis ini memberikan peringatan sekaligus pelajaran luar biasa kepada kita sebagai muslim bahwa
dalam hidup berbangsa, bernegara, kita tidak lepas dari peran ulama. Diterangkan di sini, bi antara kata ta'zimahum, dengan kita tidak takzim, tidak hormat, itu saja menjadi bagian dari meremehkan, menyepelekan. Itu baru sikap tidak takzim. Kenapa? Fa innahum ma'dinus syariah. Karena ulama itu adalah sumber tempatnya syariat. Bagaimana tidak? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di abad ke-6. Kemudian diangkat menjadi nabi, menjadi rasul di tahun 611 kurang lebihnya, masih di abad ke-6. Kemudian syariatnya itu bisa sampai kepada kita, sampai di negeri ini, adalah peran dari para ulama yang sambung menyambung di abad itu dengan para sahabat. Kemudian dilanjutkan para tabi'in, tabi'it tabi'in. Kemudian berikutnya seterusnya para ulama-ulama salafus shalih yang semua mengkaji, mengikuti ajaran agama ini bersambung, sehingga wasilah keilmuan, wasilah sampainya syariat ini tidak lain tidak bukan adalah melalui peran para ulama. Sehingga di sini disampaikan, meninggalkan hormat saja, tidak takzim saja, itu bagian dari meremehkan, sikap meremehkan pada ulama. Sehingga atas peran ma'dinus syariah ini menjadi bagian dari kewajiban kita selaku umat Islam tetap memposisikan ulama dalam derajat keilmuannya, sehingga ta'zim bifi'li, ta'zim dengan ilmunya, ini menjadi bagian dari etika atau akhlak kita dalam muasyarah dengan para alim, para ulama. Wa man istakhaffa bil umara, wa man lan sapane wong istakhaffa bil umara, meremehkan penguasa, pemerintah, ail muluk, tegese raja, raja-raja atau pemimpin negara, khosira mongkong merusak sapa man ad-dunya ing donya, li'annahum karena stune umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang ngurutake, nertepake sapa alladzin umurat dunya ing urusan-urusan dunia, negara, wazimamuha lan utawi kendaline donya biaidihim dengan kekuasaannya para umara. Pun demikian, ketika kita menyepelekan peran pemerintah, maka kita juga dalam kerugian. Karena pemerintah adalah sekelompok perwakilan di antara kita yang memiliki tugas, memiliki bagian dalam urusan penertiban duniawiyah atas muasyarah kehidupan kita berbangsa bernegara. Sehingga keseimbangan peran antara ulama dan umara ini diajarkan oleh para salafus shalih harus selalu imbang dalam porsinya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk selalu berusaha memperbaiki diri, taat kepada para ulama, memposisikan diri bagaimana kita hormat pada para penguasa dengan proporsional,
sehingga kita tumbuh menjadi masyarakat mandiri yang bisa memberikan peran berdampingan secara baik antara ulama dan umara, sehingga menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.